Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asyifa Lufani Iskandar dari kelas BD 402 di jam 7.30 sampai jam 10. Yang dosen pengajar Pemaulidah Hiyatuddin. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana kinerja usaha yang sedang saya jalankan, yaitu Banana Friends. Di sini saya berdiri tidak sendiri. Di sini saya dibantu oleh teman-teman saya yang bernama Andrew Carl. Dia itu product manager. Bagaimana tentang pengemasannya, bagaimana dia mengelola produk tersebut, makanan tersebut. Terus yang kedua itu ada Narin. Narin itu di bagian community manager. Di community managernya itu dia bisa di bagian keuangannya, ataupun dia misalkan saya ingin bekerja sama dengan orang tersebut, saya menarik dia untuk di bagian apa ya maksudnya, di bagian yang dia seperti bagian keuangannya ataupun yang lainnya. Yang ketiga ada project manager. Project managernya itu dia itu seperti apa ya? Misalkan saya mempunyai event ini dan ataupun saya ingin membuka toko selanjutnya, lalu dia yang apa ya, yang bertanggung jawab dalam bidang ini. Di setiap usaha pasti kita selalu mengalami masalah, tentu mungkin dari segi konsumennya itu dari apa ya, dari rasa keripik yang mungkin setiap orang mempunyai daya tarik ataupun apa ya, bukan seraknya, kayak lebih oh ini nih merek ini lebih rasanya kurang ini, dan ini yang punya saya itu rasanya lebih ada manis-manisnya ataupun bagaimana. Pasti apalagi di bidang makanan selalu ada titik kekurangannya, di titik kelebihannya. Terus di segi tempat usaha, kita tuh membuka usaha ini, kita tidak hanya sembarang tempat loh. Mungkin bisa di tempat ini, kita juga mencari tempat atau outlet yang strategis, atau mungkin biasa saya misalkan mau mengontrak di rest area ataupun di tempat wisata. Itu kan biasanya di tempat wisata tuh tidak hanya masyarakat lokal itu saja. Di tempat wisata itu ada berbagai orang di daerah manapun. Yang selanjutnya dari solusi, mungkin di sini kita untuk memuaskan pelanggan atau konsumen, kita lebih banyak apa ya namanya, varian ataupun apa ya, seperti rasanya itu supaya tidak monoton. Mungkin yang tadinya ada rasa coklat ataupun strawberry, di sini saya menambahkan rasa green tea ataupun yang lainnya. Terus di sini saya mempunyai target customer. Target customer itu wisatawan. Sale Pisang itu tidak mentok di produk lokal, apa ya, masyarakat lokal saja yang mempunyai yang sangat menyukai makanan ini. Bisa dari wisatawan kan, misalkan saya membuka di Malang dan orang Bandung liburan di Malang, itu dia bisa datang ke toko khas oleh-oleh dia, ya seperti itu. Dan warga lokal pun bisa saja, mungkin dia jadi resellernya ataupun dropshippernya atau gimana. Nah, yang market sizingnya itu
market sizing itu ada market trend. Market trendnya itu misalkan saya market trend saya memilih Alfamart atau Indomaret. Nah, nanti market dan Indomaret dan Alfamart saya dropship makanan tersebut 10 atau 5 per minggu 10 atau 5 pieces per minggunya. Lalu saya ini ada yang tadi ada. Lalu di sini saya tidak hanya stuck di toko ataupun di online saja. Di sini saya memperkenalkan usaha saya ke selebgram, atau saya mengendorse selebgram yang terkenal ataupun artis-artis yang sudah terkenal, supaya nama makanan kita itu ada namanya, dan kita juga tetap membawa kualitas produk kita supaya menaik gitu loh, supaya kita ada namanya. Lalu di sini kan pasti kita selalu semua itu berawal dari nol. Pertama kita membuka rencana pembukaan bisnis itu seperti apa sih gitu. Terus lalu yang tahap 2-nya itu kita mulai membangun kemitraan. Misalkan memulai bangun kemitraan itu kita nih buka di sini ataupun kita bekerja sama dengan siapa orang yang mungkin kita ambil, mungkin itu orang enak loh buat diajak kerjasama, dan dia pun mempunyai circle ataupun pertemanan yang sangat menjanjikan gitu loh. Terus terjadi kenaikan permintaan pasar. Biasanya kalau misalkan kita sudah produk kita sudah menaik ataupun biasanya ada saja orang yang meminta untuk bekerja sama ataupun meminta dropship ataupun dia resellernya. Lalu yang terakhir itu menjadi pelopor bisnis. Biasanya ini tahap-tahapnya orang yang sudah mulai, dan makanan yang kita sedang jalankan ini sudah naik. Lalu di sini saya akan membagi beberapa dana yang harus dicapai. Seperti pemasaran kita membutuhkan 25 juta, dan modal kerja itu membutuhkan 45 juta. Recruitment, misalkan saya membutuhkan tempat usahanya ataupun butuh pekerja itu, misalkan membuka lowongan, kita kan tetap membutuhkan modal uang juga untuk keperluan apa. Lalu perizinan tempat atau perizinan makanan itu layak dimakan atau tidak, itu membutuhkan supaya makanan kita menjanjikan. Terus pengembangan produk itu kita membutuhkan 195 juta, dan kita membutuhkan modal semuanya 500 juta. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.